وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pada siang kali ini Allah memberikan kita kesempatan, kesehatan, kesungguhan dalam upaya menjalankan salah satu perintahnya, yaitu sholat zuhur berjamaah. Al-Fakir yakin orang-orang yang saat ini berada di rumahnya Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan menjadi penghuninya surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat zuhur yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan tentang maqalah dari Imam Ahmad Ibnu Athaillah tentang bagaimana kita menata hati ya, dalam upaya menuju Allah Subhanahu wa taala. Dalam maqalahnya Imam Ibnu Athaillah mengatakan kaifa yashruqu qalbu suwarul aqwani muntabi'atan bi mir'atih ya. Betapa hati manusia akan menyinarkan cahaya bila cermin hati itu masih memantulkan aneka macam gambaran tentang makhluk. Artinya apa? Bagaimana hati manusia itu akan fokus ya, akan menyinarkan cahaya-cahaya Allah ya. Kalau di dalam hatinya itu ya, dalam cermin hatinya itu masih menggambarkan tentang alam kemakhlukan, tentang dunia. Kemudian berikutnya beliau mengatakan lagi am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahwati. Betapa seorang hamba mampu menjumpai Allah ya, padahal ia terbelenggu ke dalam syahwat. Am kaifa yatma'u ayadkhula hadratullah wa huwa lam yatadakhar min janabah. Bagaimana ya, seseorang itu dia ya, ingin masuk hadirat Allah Subhanahu wa taala, ingin masuk hadirat Allah Subhanahu wa taala padahal dia belum melakukan ya, mandi janabat kelalaian. Maksudnya dia masih melakukan hal-hal yang lalai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Janabati ghafalat. Am kaifa yarju ayyabhama da'iqal asrar. Bagaimana mungkin seorang hamba itu mampu memahami berbagai rahasia ilmu sir wa huwa lam yatub min hafawati, tetapi dia belum bertobat ya, dalam kesalahan-kesalahannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hati itu kan ibarat cermin. Ya. Sebagai contoh, tatkala kita meletakkan cermin di tempat terbuka yang di situ ada masuk sinar matahari, maka cermin itu akan memantulkan cahaya. Tetapi tatkala cermin itu penuh dengan kotoran, debu, ya, cat, oli dan sebagainya, ya, bahkan menutupi semua bagian dari media cermin itu sendiri, maka tidak ada lagi cahaya yang dipantulkan dari cermin itu sendiri. Nah, ini yang gambaran hati. Tatkala kita berdosa satu kali satu titik, dua kali dua titik, tiga kali tiga titik. Lalu bagaimana orang yang setiap harinya melakukan kedustaan-kedustaan, hatinya akan tertutup dan tidak bisa menerima daripada cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cahaya keimanan, keislaman, apalagi ihsan. Ya. Nah, ini menurut pensyarah daripada
kitab hikam ini ada tanda-tanda hati yang berkarat dan rusak. Yang pertama adalah dia meyakini bahwa sebuah sebab, sebuah ikhtiar itu bisa memberi bekas. Artinya semua upayanya itu adalah yang menimbulkan kesuksesan, yang menimbulkan apa yang dicita-citakan itu menjadi berhasil. Ini termasuk orang yang hatinya itu rusak. Artinya apa? Dia sudah musyrik terhadap kekuatan Allah. Jadi tatkala seorang itu mencapai sesuatu prestasi dengan capaian-capaian, dengan sebuah perjalanan yang panjang, kemudian meyakini ini adalah berkat usahaku, ini termasuk orang yang musyrik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lepas daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pisau contohnya dia mempunyai mata yang tajam, dia bisa melukai. Itu kan asbab. Allah letakkan kekuatan pisau itu di matanya sehingga dia bisa melukai, bisa memotong dan seterusnya. Tetapi itu tidak mempunyai andil sedikit pun bagi Allah. Karena apa? Segala sesuatu itu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim tatkala dia dibakar, logikanya dia terbakar, hangus tubuhnya. Tetapi ini kan kehendak Allah, api itu tidak bisa membakar daripada tubuh Nabi Ibrahim. Nah, ini yang dikatakan orang tidak boleh meyakini daripada asbab. Cuman kita diperintah oleh Allah untuk bekerja, untuk mendapatkan rezeki. Kalau kita lapar ya makan dan seterusnya. Itu asbab. Tetapi yang membuat orang itu kenyang itu sesungguhnya bukan makanan, tetapi itu karena rahmat dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak Pak orang-orang ulama dulu 2 minggu dia tidak memakan apapun yang masuk ke dalam mulutnya, itu dia kuat dan dia perutnya tetap kenyang. Karena apa? Yang menyebabkan kenyang itu bukan makanan, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh misalnya orang berobat ke dokter, meyakini bahwa yang menyebabkan dia sembuh dari penyakit, dokter memberikan obat, dan dia meyakini bahwa itu obat adalah sebagai sesuatu yang bisa menyembuhkan dari penyakitnya. Dokter itu adalah dokter yang memberikan nasihat-nasihat, saran-saran, diagnosa-diagnosa, dan dia meyakini bahwa segala sesuatu kesembuhannya itu karena dokter dan obatnya, maka itu termasuk orang yang syirik juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hati itu cermin. Nah, jadi yang pertama, orang yang hatinya itu rusak adalah orang yang meyakini bahwa segala asbab, usaha, ikhtiar, doa dan sebagainya itu bisa memberi bekas terhadap yang menjadi berhasilnya cita-citanya. Yang kedua apa? Orang yang hatinya rusak, tidak takut terhadap ancaman Allah, tidak takut dengan ancaman neraka. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat mengatakan tentang ancaman Allah. Orang-orang yang melalaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ancaman tentang orang untuk tidak berbuat zina, tetapi tetap dilakukan. Wala taqrabul zina innahu kana fahsyatan wa sa'a sabila, dan jangan kamu mendekati zina, sebagai sungguh zina itu adalah perbuatan yang keji. Tidak takut lagi orang itu dengan ancaman-ancaman Allah, tetap melakukan itu. Gibah misalnya, ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang bagaimana orang yang digambarkan yang senantiasa menggibah saudaranya. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhoni ismu wa la tajassasu wa la yatab ba'dukum ba'daha. Nah, hai orang-orang beriman, jauhlah kebanyakan kecurigaan, purbasangka, karena sebagian daripada purbasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, menggunjing orang lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging bangkai daripada saudaramu yang sudah mati?
Ini kan digambar ke dalam Al-Quran. Tetapi orang yang rusak hatinya itu, dia tidak takut lagi dengan itu. Seolah-olah cahaya kebaikan-kebaikan, cahaya-cahaya Allah itu tidak menembus daripada dinding hatinya. Terhijab begitu tebal daripada petunjuk-petunjuk Allah, cahaya-cahaya Allah. Nah, ini gambaran orang yang hatinya rusak, ya, atau hatinya berkarat. Ya, kedua. Yang ketiga apa? Tidak tergiur lagi dengan janji Allah. Allah menjanjikan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddatil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah, ya, kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang hatinya sudah berkarat, hatinya rusak, dia tidak tertarik lagi dengan janji Allah, ya, dengan apa yang Allah telah janjikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya. Keempat apa? Tidak mengambil manfaat daripada ilmu itu sendiri. Boleh jadi orang itu rajin mengaji, ya, tetapi tetap melakukan maksiat. Nah, ini apa? Cahaya keimanannya, ya, tidak terpelihara dengan baik, ya. Nasihat kanan kiri setiap hari dia kunjungi majelis-majelis taklim, tetapi perilaku dan akhlaknya tidak mencerminkan daripada orang-orang soleh. Ya, masih korupsi, ya kan? Masih mengambil hak orang lain. Ya. Untuk wanita mungkin banyak yang membuka aurat. Ya. Bahkan jilbab yang dia gunakan itu hanya sebagai model, sebagai modis, supaya laki-laki tertarik melihat dia. Pergi ke majelis taklim tetapi akhlaknya tidak dijaga. Nah, ini orang yang hatinya sudah berkarat, yang rusak. Kemudian apa? Kelima, tidak mengambil manfaat dari orang-orang soleh, ya. Bergaul dengan para ulama, dengan habaib, tetapi tidak mencontoh perilaku yang baik daripada orang-orang soleh. Tetap dia dalam kemaksiatan, ya. Akhlaknya kasar, perilakunya kasar, bahkan mengadu domba, membuat pernyataan-pernyataan, ya, yang tidak benar, yang hoax. Ya. Ini hatinya sudah tertutup, hatinya sudah rusak, ya. Cahaya-cahaya iman Islam, bahkan Islam itu tidak menembus daripada lubuk hati. Ya. Yang keenam apa? Tidak menangis terhadap maksiat yang pernah diperbuat. Kalau orang-orang yang senantiasa hatinya itu lembut, ya, menerima kebenaran, tatkala dia mengingat masa lalunya, bahkan kemarin mungkin dia melakukan sebuah kemaksiatan, dia menangis minta ampun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang hatinya rusak ini dia tidak terpanggil, dia tidak begitu menyesal dengan apa yang telah dia lakukan dengan kemaksiatan. Kemudian apa? Yang ketujuh, tidak merasa malu melakukan hal yang bertentangan dengan sunnah. Ya. Tatkala orang ngaji di lingkungannya, dia cuek aja dan dia pede. Ya. Saya ini kan sudah belajar. Ya. Tidak mau buyub. Ya. Dalam artian dia menolak daripada, ya, kebaikan-kebaikan. Ya. Bahkan begitu azan maghrib dikumandangkan, dia masih melihat televisi, memain gadget-gadget dan sebagainya. Tidak ada keinginan dia untuk bersegera menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tanda-tanda daripada hatinya itu telah rusak. Ya. Kemudian kedelapan apa? Tidak merasa rugi tatkala tidak berbuat ketaatan. Artinya ada sesuatu ibadah, ya, yang dia lalai, tertinggal, itu dia tidak merasa rugi. Ya. Maksudnya pada subuh kan dia zikir, baca Quran, ya kan itu, ya. Tatkala mungkin ada sesuatu yang sangat penting, ya, dia harus berangkat pagi-pagi, ada sesuatu yang, ya Allah, berapa ayat yang tidak aku baca di pagi ini, berapa kalimat-kalimat thayyibah, ya, sehingga dalam perjalanannya dia tidak lepas orang-orang yang hatinya lembut itu, ya, terus berzikir, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Bahkan ayat-ayat Quran di dalam hatinya selalu hidup.
Nah, ini orang yang hatinya ya terpelihara ya cahaya-cahaya Allah, cahaya-cahaya keimanan terus memelihara, membentengi daripada hatinya. Tetapi orang-orang yang hatinya rusak ya, dia tidak merasa menyesal itu ya, ketinggalan ya, misalnya tidak bangun malam ya, ketinggalan lelah, mengantuk, capek, dia merasa ya Allah ada sesuatu ya yang telah aku tinggalkan daripada itu. Orang-orang yang hatinya berkarat itu tidak merasa rugi tertinggal ya. Makanya orang-orang arif billah itu, orang-orang soleh itu, jangankan yang wajib, yang sunnah saja ditinggalkan itu dia merasa kehilangan luar biasa ya. Kesembilan apa? Tidak merasakan manisnya ibadah. Subhanallah ya. Ini orang-orang yang jangan sampai kita seperti itu ya. Dalam ibadah itu tidak merasakan manis ya. Tidak merasakan kelezatan dalam ibadah ya. Justru sesungguhnya kelezatan di dunia ini adalah tatkala kita mengibah-ibah, tatkala kita totalitas menghambakan diri kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah letak kenikmatan yang sesungguhnya yang paling tinggi di dunia ini. Tetapi orang-orang yang hatinya rusak, yang hatinya telah tertutupi oleh noda, ya, telah berkarat, dia tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah. Terakhir ke-10, dia tidak merasa prihatin terhadap musibah yang menimpa orang muslim. Artinya ada sebuah peristiwa di satu negara, di daerah itu orang muslim tertimpa musibah, ya hatinya tidak merasa terenyuh, ya cuek baik gitu kan, tidak merasa dia sepenanggungan seperti orang sesama muslim. Nah, ini bagaimana cara mengobati hati yang rusak ini ya. Pensyarah kitab ini mengatakan minimal 2. Yang pertama, dia tobat kepada Allah dengan tobat nasuha. Yang kedua adalah dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang dikatakan bahwa hati manusia tidak akan menyinarkan daripada cahaya-cahaya Allah bila cermin hati itu masih memantulkan aneka macam daripada keduniaan, ya kemakhlukan. Betapa seorang hamba ingin menjumpai Allah padahal dia terbelenggu dengan syahwat, masih dia terbelenggu dengan keinginan-keinginan syahwatnya. Kemudian bagaimana orang itu bisa menuju kepada hadirat Allah padahal dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Bahkan ada sebuah riwayat tatkala Imam Ahmad bin Hambal bertemu dengan Imam Ahmad bin Abil Hawari ya. Imam Ahmad bertanya kepada Abil Hawari ini ya sahabatku, ceritakanlah kepada saya bagaimana gurumu bercerita, memberikan nasihat, yaitu yang gurunya bernama Abu Sulaiman. Kemudian Ibnu Hawari menjawab, wahai Ahmad bin Hambal, bacalah subhanallah tetapi tanpa rasa ketakutan ya, kekaguman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Ahmad melakukan itu ya. Kemudian setelah itu Imam Ahmad Imam Hawari mengatakan, wahai Imam Ahmad bin Hambal, sesungguhnya Abu Sulaiman guruku berkata, apabila jiwa hati manusia benar-benar berjanji akan meninggalkan semua dosa, niscaya akan terbang ke alam malakut, terbang ke langit, kemudian kembali membawa berbagai ilmu hikmah tanpa berhajat kepada guru ya. Kemudian setelah ini Imam Ahmad bin Hambal mendengar keterangan itu, dia berdiri, kemudian duduk, berdiri lagi, duduk lagi, berdiri lagi sampai 3 kali. Ya, berulang kali dia mengatakan, sungguh aku belum pernah mendengar keterangan serupa ini sejak aku masuk Islam. Bayangkan seorang Imam Ahmad bin Hambal, upadud dunia, yang hafalannya ya 1 juta hadis di kepalanya. Begitu bertemu dengan seorang yang namanya Ahmad bin Abil Hawari, dia mendengarkan nasihat dari gurunya Ibnu Hawari ini. Sungguh dia mengatakan, aku belum pernah menemukan nasihat seperti ini sejak aku masuk Islam. Nah, artinya apa? Ya,
hati itu adalah sesuatu yang sangat urgen, ya. Karena kalau hati itu tidak dipelihara dengan baik, ya, maka ya segala perilakunya, akhlaknya itu pasti mencerminkan sesuatu yang buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin kajian kita pada siang kali ini, ya. Satu makalah dari kitab Al-Hikam, buah karya Imam Ahmad Ibnu At-Thaillah As-Sakandari, dan ini banyak juga dikaji di berbagai pesantren. Saya mengantarkan dalam bahasa yang mungkin kekinian saja, ya, bukan bahasa kitab, ya, supaya mudah dipahami. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim